Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ika Yuli Retnawati, SPG SD selaku Kepala SDN 2 Keser. Yang saya hormati Ibu Wahyudi, SPG selaku Kepala SDN 1 Keser. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Keser. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 1 Keser, calon guru penggerak angkatan 9 yang pada hari ini akan menjadi narasumber untuk kegiatan menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat sehingga pada siang hari ini kita bisa di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam tiada lupa kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi teladan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan seringnya bersolawat kita akan mendapatkan pertolongan beliau di hari akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga doa, yang keempat sambutan, yang kelima penyampaian materi menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah, yang keenam yaitu penutup. Bapak Ibu, sebelum acara kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama agar acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu, saya mohon untuk berdiri. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa
حمدا يعظم من مجيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ونسل الحق بالحق والهدي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاه نزلنا بها من جميع الافعال والافات وتنجنا بأجل الحديث والتوحيد من جميع شيئات والفرق من الدرجات وتبلغنا بها صليت من جميع الخيرات في الحياه والممات ربنا آتنا في الدنيا حسنة. Acara selanjutnya yaitu sambutan kepada Ibu Ika Yuli Retnawati SPDSD waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Wahyudi selaku Kepala SDN 1 Dasar, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 2 Dasar serta ibu-ibu dari SDN 1 Dasar. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di ruangan kelas 1 pada pagi hari ini. Yang kedua yaitu sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Agung, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu semua, kita berkumpul di ruangan ini yaitu dalam rangka menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang nanti akan didiseminasikan oleh calon guru penggerak angkatan 9, yaitu Ibu Cilis Kristianis dan Ibu Eni Suryani. Mohon bantuannya dan mohon dukungannya, nanti semoga acara dapat berjalan dengan lancar. Amin Allahumma amin. Untuk selanjutnya nanti lebih jelasnya akan dipresentasikan oleh Bu Anis dan Bu Eni. Saya cuma bisa mendoakan semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Saya kira dari saya tidak perlu panjang lebar. Saya akhiri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Eni Suryani SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Geser, Ibu Ika Yuli Retnawati SPDSD. Yang kami hormati Ibu Guru, ya, ada Ibu Wahyudi, ada Ibu Ari dan Ibu Sinta dari Geser 1, dan Bapak Ibu Guru semuanya SD Negeri 2 Geser yang saya banggakan. Yang pertama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua sehingga kita masih diberikan kesehatan berkumpul di sini di ruang kelas 1 yang bagus ini, ya, dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Yang kedua, sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini pada momen yang berbahagia ini saya akan melakukan diseminasi tentang budaya positif. Saya perkenalan dulu, guys. Saya Eni Suryani, SPDSD, SD Negeri 2 Geser, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Blora. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat.
Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Filosofi yang ketiga yaitu tentang sistem Among atau trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu Ing Ngarso Sungkodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tut Uri Handayani. Jadi untuk trilogi Ki Hajar Dewantara perlu saya jabarkan atau tidak Bapak Ibu ya? Perlu. Jadi sistem Among, seorang pendidik atau guru itu harus memahami trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu Ing Ngarso Sungkodo. Ing Ngarso Sungkodo itu adalah di depan kita harus bisa menjadi contoh. Jadi entah itu contoh terutama untuk anak-anak didik kita. Yang kedua yaitu Ing Madya Mangunkarso. Di tengah kita harus memberikan semangat. Dan yang ketiga yaitu Tut Uri Handayani. Di belakang kita harus memberikan dorongan. Itu ya kepada anak didik kita. Itu yang perlu kita pedomani ya, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Untuk kodrat anak itu ya, kodrat anak yaitu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi Merdeka Belajar itu anak-anak dibiarkan atau istilahnya gini ya, dibiarkan untuk berkembang sesuai dengan kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi kalau anak-anak apalagi di tingkat sekolah dasar itu kan anak-anak masih kodratnya dalam bermain gitu ya. Jadi kalau kita mengajar, kalau kita gunakan, kita masukkan permainan, itu akan lebih mudah diterima oleh anak-anak. Kodrat zaman. Jadi anak-anak berkembang sesuai dengan kodrat zaman Bapak Ibu ya. Kodrat zaman sekarang, anak-anak itu beda dengan zaman kita dulu. Ya toh? Yang dulu kita nggak kenal yang namanya permainan Mobile Legend. Terus apalagi itu game-game online kan nggak ada ya Bu ya. Kalau sekarang anak-anak sudah mengenal game online, bahkan itu bisa dikatakan kecanduan ya Bapak Ibu ya. Itu kita nggak mungkin bisa melarang mereka, itu nggak mungkin, memang sudah zamannya. Jadi ya, kita boleh biarkan, tapi kita cuma bisanya itu membatasi waktu. Tapi untuk melarang sepertinya itu sudah tidak bisa. Memang sudah zamannya seperti ini, jadi kita nggak bisa Bapak Ibu ya. Entah anak didik kita, anak kita sendiri aja kan nggak bisa tahu ya. Jadi apalagi sejak kecil itu anak kalau nangis itu aja, kalau sudah dikasih HP mesti langsung diam, gitu loh ya. Nah, apalagi anak didik kita dengan beraneka ragam karakter, latar belakang dan sebagainya, ya kita biarkan saja. Cuma kita memfasilitasi mereka ya, dalam arti kita arahkan anak-anak kalau kita main HP ya boleh tidak marah seperti itu. Cuma carilah di HP itu yang positif gitu. Permainan boleh, zamannya kayak gitu mah permainan kita nggak ada, tapi tahu batasan waktunya. Ngerti ya? Kemudian sebagai guru kita harus menuntun anak didik kita ya, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi anak-anak itu ibarat kertas yang samar-samar Bapak Ibu ya. Tergantung kitanya sendiri. Kertas yang sudah samar-samar itu kita goresin, kita buat semakin bagus itu adalah tugas kita. Ngoten nggih. Ya, jadi pendidikan Ki Hajar Dewantara seperti itu Bapak Ibu. Ngoten nggih. Lanjut. Di sini salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dan dari kebiasaan baik itu akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik pula untuk warga sekolah. Dan akhirnya karakter tersebut akan jadi kebiasaan baik dan akan membentuk sebuah budaya
positif, gitu ya. Jadi berawal dari apa, Bapak Ibu? Berawal dari kebiasaan baik, kemudian akan tumbuh menjadi karakter yang baik dan akan menjadikan atau membentuk sebuah budaya positif. Dan itu harus dilakukan oleh semua warga sekolah. Warga sekolah itu bukan hanya gurunya saja, bukan. Bisa guru, bisa murid, semua penjaga sekolah, mungkin kalau ada karyawan juga termasuk karyawan perpus atau mungkin TU atau operator yang mungkin tidak dari guru itu semua harus menanamkan kebiasaan-kebiasaan baik. Kalau kita sudah melakukan kebiasaan baik, Bapak Ibu, insya Allah anak-anak kita, teman-teman kita pasti akan meniru kebiasaan baik tersebut. Tapi kalau kita sebagai pendidik kebiasaan baik tidak kita lakukan, terus apa yang akan kita contohkan kepada anak didik kita, kepada teman-teman kita? Semua itu dimulai dari diri kita sendiri. Kita lakukan kebiasaan baik. Banyak sekali kebiasaan baik Bapak Ibu, termasuk dari datang, cara kita berbicara kepada anak-anak, kepada teman sejawat, kepada orang yang lebih tua, itu juga termasuk kebiasaan baik gitu. Nanti kalau kita sudah terbiasa ngomong yang bagus, itu datang ke sekolah juga baik, anak-anak pasti semangat. Bu guru itu kalau pagi sudah datang kok Bu, aku kayak terus. Nah, itu nanti mungkin besoknya anak-anak tersebut juga tidak akan terlambat karena terinspirasi oleh gurunya gitu. Terus tutur kata belum ya? Terus tutur kata Bapak Ibu tutur kita kalau ngomong pada anak, termasuk kebiasaan baik kan ngomong sama anak. Kita kalau tanya sama anak kok nggak gosong, itu anak pun jawabnya juga nggak gosong. Dia membuat Bapak Ibu. Ya. Itu selalu, apalagi kelas 1, naik kelas 6 terkadang kadang saya tanya nggak gosong, itu jawabnya gosong. Tapi kalau kelas 1 itu kalau kita tanya, Dok mau wis mau, jawabannya mesti wis. Tapi kalau kita tanya, Dek tadi udah sarapan, sudah Bu, mesti gitu, ya betul? Ya. Nah itulah kita berusaha mencontoh itu, kita memberikan contoh kebiasaan baik dari berbicara, ngomong. Kalau kita misalkan nembe guyonan sama teman kita, rekan sejawat, anak kita sudah gede kan, otomatis tahu. Jangan sampai nanti dia mau guyonan gitu Bu. Itu. Nah, mesti tetap jadi di tempo cara Maka dari itu dari ngomong pun juga kita harus berhati-hati. Kita berikan contoh yang baik, kebiasaan baik, agar nanti karakter baik juga terbentuk gitu. Lanjut. Dari budaya positif nanti akan tercipta lingkungan positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Budaya positif. Budaya positif gitu ya. Budaya itu bisa dikatakan apa Bapak? Kebiasaan, betul. Mungkin yang lain apa itu budaya Bu Ari? Budaya, kebiasaan bisa. Tradisi juga bisa ya bisa. Budaya positif, tradisi berarti tradisi yang apik, kebiasaan yang baik. Terus akan tercipta lingkungan yang positif pula. Itu jadi lingkungan positif itu terbentuk karena adanya budaya positif gitu. Kemudian dari lingkungan yang sudah positif, kita akan muncul keyakinan kelas gitu. Dan dari keyakinan kelas tersebut akan terbentuk peraturan kelas. Begitu Bapak Ibu. Ya. Silakan. Budaya positif yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Jadi dengan adanya budaya positif akan tercipta satu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan.
kebajikan. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, restitusi, yaitu 5 posisi kontrol. Yang keenam yaitu segitiga restitusi. Ya, lanjut. Yang pertama yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Siapa yang bisa menjawab disiplin positif? Ibu Ica mungkin? Ibu Ica. Dipegang dong mic-nya. Mengontrol diri ke dalam perilaku yang baik. Disiplin positif menurut pendapat Bu Ica adalah mengontrol diri untuk hal yang baik. Mungkin ada pendapat lain tentang disiplin positif? Ibu Vita, apa itu disiplin positif? Disiplin perilaku yang dilakukan dengan cara yang positif, Ya, yang baik sebenarnya. perilaku yang dilakukan dengan positif, perilaku yang baik itu ya. Jadi intinya sama, disiplin positif adalah suatu perilaku tindakan yang positif. Dari judulnya kan positif gitu ya. Disiplin positif itu merupakan suatu pendekatan mendidik anak agar dapat mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang dihargai, sehingga anak memiliki motivasi intrinsik. Motivasi itu apa Bapak Ibu? Motivasi itu dorongan, semangat. Intrinsik berarti dari dalam. Dengan disiplin positif, anak-anak akan termotivasi ya, dari dalam dirinya sendiri gitu. Nilai-nilai kebajikan universal macam-macam ya. Ada beberapa nilai kebajikan universal yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai kebajikan itu sifatnya positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi gak mungkin ya, mosok orang hidup itu kok cita-citanya jelek, kan gak mungkin loh ya. Cita-citanya mesti pengen mewujudkan nilai-nilai yang baik gitu. Tujuannya juga baik. Lanjut. Beberapa institusi atau organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya. Di antaranya yaitu apa Bapak Ibu? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Yang kelima bergotong royong. Dan yang keenam adalah kreatif. Bapak Ibu ya, untuk menambah semangat kita tentang profil pelajar Pancasila, saya punya sebuah lagu gini Bapak Ibu ya. Judulnya gini, ya tentang profil pelajar Pancasila. Lagunya gini, anak pelajar Pancasila ada yang bisa mengira? Bapak Ibu tergantung dari yang digunakan. Ya. Pelajar Pancasila Beriman dan bertakwa
royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bu Ari. Lagunya mantap Bu. Lagu itu tadi baru lagunya ya. Sepertinya tadi ada peserta di dalam hari ini yang pakai gerakan mungkin bagus itu. Silakan Bu Vina ya, ke depan monggo. Saya yang menggabungnya yang gerakan itu. Pelajar Pancasila beriman dan dia pakai gerakan dia. Oh, yang gabung aja Bu. Nah, dia pakai gerakan deh. Oh ya. Dia ke sini Bu. Satu. Pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oh ya, terima kasih. Ini guru kelas rendah, jadi pinter-pinter Bu Ari guru kelas 1, Bu Gita guru kelas 2. Jadi untuk lirik lagu seperti itu bisa diubah tergantung kita pakainya yang mana ya, pakai kita boleh. Kalau dulu saya dulu nggak seperti itu lagunya. Jadi gini ya, profil pelajar Pancasila dengan kurikulum merdeka, dengan kurikulum merdeka, kita diharapkan anak-anak sekarang itu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu supaya anak-anak itu beriman, bertakwa, berkarakter yang bagus? Itu salah satu contohnya apa Bu Anis? Kalau di sekolah kami dibiasakan dengan pembiasaan seperti setiap pagi itu membaca doa-doa, terus berselawat, terus sholat duha, Asmaul Husna, sholat zuhur bersama. Itu Bu Heni. Iya, bagus sekali deh. Itu salah satu Asmaul Husna, sholawat Maria, surat-surat pendek, sholat duha, kemudian sholat zuhur. Apalagi kalau di sekolah kita sudah ada musola ya Bapak Ibu, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Eman-eman ya, sudah dibangun dengan puluhan juta. Kalau gini Bapak Ibu, kalau kita dari sekolah kok sudah sholat, itu sampai rumah ayam apa buatan? Ayam ya. Nah, anak-anak mungkin juga. Kalau saya menghimbau anak-anak ya besok sholat dua lah. Suwenengnya karuan Bapak Ibu ya. Suweneng. Enggak, dan supaya anak-anak tertib dalam sholat, setidaknya Bapak Ibu gurunya juga ikut sholat. Kalau berhalangan Bu boleh nggak ikut, tapi setidaknya itu ngawasi putrane, anak didiknya ya, diawasi, diarahkan. Anak sekarang itu meskipun sudah besar ya, tetap harus kita arahkan. Yang kedua mandiri. Mandiri ini dari apa Bapak Ibu? Ayo contoh mandiri apa? Mengerjakan PR tanpa disuruh. Iya, bagus, mengerjakan PR tanpa disuruh. Kalau di rumah putra jenengan mengerjakan PR disuruh atau tidak? Disuruh. Disuruh ya. Nah, berarti penanamannya. Kalau saya setiap pulang sekolah itu baru ketemu anak saya bercerita. Jadi tadi di sekolah dapat pelajaran apa? Baru dia bercerita dapat tugas enggak? Nah itu baru gitu, memancing, memberi pemantik pada anak. Jadi gitu ya Bapak Ibu ya.
Jadi kalau putranya kok masih disuruh, coba bisa menggunakan trik dari Ibu Wahyuti nggih sebagai pemantik itu tadi Bu Krisna nggih. Ya, terima kasih. Yang ketiga yaitu tentang berkebinekaan global. Apa makna dari berkebinekaan global? Monggo Bu Wiwin kersane menjawab. Kebinekaan global itu ya karena Indonesia ini negara yang bermacam-macam pulau, juga bermacam kebudayaan, suku bangsa, agama, ras, dan semuanya itu juga digabungkan dengan budaya-budaya dari luar negeri. Misalnya yang masuk ke Indonesia itu budaya barat banyak sekali, jadi kita harus bisa bersaing dengan itu budaya barat. Tepuk tangan Bu Wiwin. Bu Wiwin tadi menyebutkan budaya barat yang masuk ke Indonesia. Nah, budaya barat yang masuk ke Indonesia itu apakah harus kita tiru Bu Wiwin atau mungkin perlu ada penyaringan? Gimana? Difilter, disaring gitu nggih. Ya. Kalau itu bagus kita ambil, kalau tidak ya tidak usah kita tiru ngoten nggih. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk ibu-ibu semuanya. Hebat sekali. Ya, bergotong royong. Jadi anak-anak diharapkan mampu bergotong royong tanpa disuruh di sekolah. Semisal gini Bapak Ibu, kok anak kita mau buang sampah kelihatannya kok kabutan ya, tentang dengan diri tolak-tolak piye caranya yo nek buang kan tanpa disadari, tanpa disuruh pun temannya tuh tadi sudah membantu ngoten nggih, dibantu ya tak iwangi lah, itu berarti melatih anak bergotong royong gitu nggih. Berarti anaknya sudah paham. Bu guru kabutan nggawa tas. Ya. Bu saya bantu, itu juga termasuk bergotong royong. Ada yang bantu bawakan tas, ada yang bantu bawakan laptop, ada yang bantu bawakan air minum. Loh itu anak sudah, kalau dikasih seperti itu Bapak Ibu, murid-muridnya sudah sangat bergotong royong sekali tanpa disuruh. Itu ini tadi kejadian Bapak Ibu beneran, air minum saya itu sudah habis di meja saya nih ceritanya. Loh, air minum ibu ini kok penuh lagi, siapa yang ngisi? Loh, tanpa saya suruh loh. Itu sudah dengan sendirinya, itu tadi saya Bu, alhamdulillah terima kasih ya gitu. Iya Bu, sama-sama gitu. Menurut saya seperti itu Bu, saya itu monggo jenengan nek mboten pernah jangan takoni. Tadi sudah saya minum, sudah habis loh nggih. Ujuk-ujuk sudah penuh lagi. Iya saya masuk kok penuh, mungkin mau nek Bu ini haus, mungkin seperti itu, pengertian sekali. Apalagi iya betul ya. Alhamdulillah, semoga Bapak Ibu amin. Dan ini semuanya juga akan Bapak Ibu lakukan nanti sesudah diseminasi ini tadi. Ngoten nggih? Ya, amin. Itu kreatif. Nah, anak-anak itu kalau kita mengarahkan anak-anak nanti kita membuat ini ya. Bu guru mutusnya gawe batik motif Pekalongan. Anakku kreatif. Bu boleh batik itu Bu. Banteng Bu mocong putih. Loh itu bikin dia. Betul itu Bapak Ibu. Kamu itu loh kok anak kecil kok sudah suka politik gitu. Loh aku suka Bu sama PD ya Bu ada mocongnya putih. Jadi batik itu tadi dikei sela-sela mocong putih ngoten Bapak Ibu. Nah, itu jenis anak sing kreatif gitu lah ya Bu ya. Gimana Bu? Beneran itu kreatif sekali anak sekarang itu. Dan slide selanjutnya Bapak Ibu ada pertanyaan mungkin nanti ya di sesi tanya jawab ya. Kita lanjutkan materi. Nah, yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. 3 motivasi perilaku manusia. Jadi apa sih yang membuat kita berperilaku, memotivasi kita untuk berperilaku itu apa? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Lanjut ya. Sepertinya
Sudah dipahami ya. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya itu berbentuk hukuman atau konsekuensi. Dalam program disiplin positif dinamakan restitusi. Apa itu restitusi, Bu Krisna? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Terima kasih. Iya, restitusi adalah sebuah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kok karakternya lebih kuat itu kenapa, Bu Krisna? Ayo, dia kembali ke kelompoknya dengan membawa karakter yang lebih kuat itu gimana maksudnya? Untuk segitiga restitusi ini kan anak itu ada beberapa tahapan yang kita lakukan, Bu Eni. Ada ya, ada 3 tahapan yang harus dilakukan. Sebentar ya. Ya, nggak apa-apa. Secukupnya, Bu. Lama juga nggak apa-apa. Waktu sepenuhnya buat Bu Krisna. Dalam tahapan segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, dari situ kita itu benar-benar kita tidak menjudge murid salah ya Bu ini, tapi kita menstabilkan dulu identitasnya. Kemudian setelah anak mulai tahu, mulai menstabilkan identitasnya, kita tanyakan validasi tindakan yang salah. Kita gali kesalahan anak itu apa, tapi yang menjawab anak sendiri bukan kita. Kemudian setelah itu baru kita menanyakan keyakinan yang sudah kita sepakati di kelas, sehingga nanti bila anak sudah sadar akan kesalahannya, sehingga mereka bisa memperbaiki karakternya menjadi lebih baik lagi. Oleh sebab itu karakter anak itu akan menjadi lebih kuat seperti itu, Bu Eni. Terima kasih. Ya, bagus sekali jawabannya, bagus sekali. Good, very good, Bapak. Jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kalau ada anak didik kita yang salah, itu aja, jangan langsung jat tadi ya, Bu ya. Ya, kita tanya dulu alasannya kenapa. Setelah kita tanya, kemudian kita lakukan apa tadi? Validasi tindakan yang salah. Nek kamu melakukan perbuatan ini, apa yang harus kamu lakukan anak-anak? Meminta maaf, anak dikuatkan. Dan minta maaf, dia sudah digedek atine karo gurune, bahasa Jawane ngono nggih. Atine digedekno, diarahkan yang baik sehingga dia kembali ke kelompoknya itu itu tadi nggih, sudah membawa karakter yang lebih kuat. Wis pede cara kasarane. Aku ndek mau gak nggarap PR. Kan dene seperti to nggih, arep balik kok aku dinyeki kancaku, nek gak nggarap PR syukur ditimbali Bu Eni misalkan. Tidak seperti itu karena guru sudah memvalidasi tadi nggih. Sudah mengidentifikasi, anak tadi sudah diarahkan dengan metode segitiga restitusi sehingga anak kembali ke teman-temannya itu sudah percaya diri lagi, sudah membawa karakter yang kuat. Ngoten nggih. Lanjut. Identitas gagal dan identitas sukses. Dikatakan identitas gagal itu contohnya adalah hukuman gitu. Hukuman adalah salah satu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yang kedua, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka panjang.
Yang ketiga, korban mendapatkan keadilan, murid atau anak akan tersakiti, dan yang selanjutnya adalah perilaku pasif dan agresif meningkat. Itu dengan adanya hukuman. Untuk identitas sukses, nah, yang perlu kita lakukan ya agar kita sukses, yang pertama bisa disiplin, terdiri dari konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi yaitu sesuatu, contohnya ya sesuatu harus terjadi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu pendek. Kemudian korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi ya, itu merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban dapat mendapatkan ganti. Kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan dan masalah terpecahkan. Lanjut. Hukuman atau konsekuensi. Tindakan guru ya, mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Jadi dia nulis gara-gara terlambat ya, nulisnya P100 kali. Itu suatu contoh hukuman atau restitusi Bapak Ibu? Hukuman. Iya, hukuman atau konsekuensi Bapak? Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali muteri lapangan, juga hukuman. Menggantikan kertas tugas karena telah dicoret-coret. Berjemur di lapangan basket pukul 12.00 siang karena ngobrol dengan teman. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Jadi yang perlu dihindari dari seorang guru itu ya, itu memberikan hukuman. Ntar ya. Lanjut. Restitusi sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Oke. Yang pertama, bukan hanya menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Lanjut dengan tawaran dan bukan paksaan. Jadi restitusi itu tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan yang terakhir adalah restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau ada murid bersalah, jangan dibiarkan di pojokan sendiri. Oke, setelah kita melakukan segitiga restitusi, anak berkesempatan bahkan harus dikembalikan pada kelompoknya. Nah, jadi dengan belajar ikut pendidikan guru penggerak Bapak Ibu itu bagus sekali, banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan. Hal-hal baik apa yang harus dilakukan oleh seorang guru terhadap anak, terhadap rekan sejawat itu. Jadi monggo Bapak Ibu yang belum ikut guru penggerak masih ada kesempatan, semangat gitu. Saya awalnya juga tidak semangat, tapi terjadi semangat Bapak Ibu karena tumbuh dari diri saya itu untuk mengupdate diri. Jangan sampai saya tuh kok mosok saya akan seperti ini terus, terlalu nyaman di gue, terlalu merasa puas dengan apa yang kita dapat. Jangan. Kalau bisa jadi ini Bapak Ibu jangan itu motivasinya seperti saya gitu loh. Maksudnya gini, saya itu guru penggerak yang pertama itu pengen mengupdate diri saya karena saya merasa kok aku gak belajar, aku ingin ini terus. Nah,
Nah, dengan belajar, kita sharing, dapat teman dari beberapa daerah, karakternya beda-beda. Nah, itu adalah suatu hal yang positif, yang bagus dan harus sering dilakukan. Kalau itu bonus Bapak Ibu. Jadi saya ikut guru penggerak bukan karena guru penggerak enak loh untuk sangu. Saya tidak melihat sangunya Bapak Ibu. Betul itu saya. Jadi kan boleh terinspirasi oleh saya itu beneran. Boleh. Bu, saya besok mau daftar. Iya, bagus. Ya, bagus Bu Aris. Jadi jangan melihat apa yang itu oposisi dari guru penggerak, ojo dilihat duitnya, tapi dilihat ilmunya. Nek duit piroe kurang nggih mboten Bapak Ibu. Oh, jenengan kok duit 1 juta, adek mau 1 juta tak nggo blonjo es diluk entek. Tapi nek untuk ilmu itu mau bermanfaat sekali kita tularkan, itu pahalanya akan mengalir sampai nanti kita meninggal. Loh, betul Bu. Tiga amalan yang tidak akan putus jika kita sudah meninggal, ya. Ini sedikit tambahan. Tiga amalan yang tidak akan putus saat kita nanti sampai meninggal. Yang pertama adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya yang sudah meninggal. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya bapak atau ibunya sudah tiada, jangan henti-hentinya ya berdoa. Minimal itu yo nek badhe salat Al-Fatihah kagem almarhum. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yaitu apa Ibu Bapak? Ilmu yang bermanfaat. Contohnya tadi saya memang guru penggerak. Nah, inspirasinya itu masuk ilmu bermanfaat yang saya tularkan, saya sebarkan. Loh, ini pahalanya kira-kira sudah kayak gowo sampai saya di sana Bapak Ibu. Betul itu kalau kita niatnya lurus gitu. Betul. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu sedekah jariyah. Sedekah itu nek gak ada duit, sedekah senyum Bapak Ibu. Itu juga termasuk amal jariyah. Murah meriah dan tidak tulaan. Kita semua punya ngoten. Jadi nggih, senyum mawon iku wis sedekah Bu. Nggih. Tapi ampun senyum sepanjang jalan, nggih. Nanti jalan malah diguyur yang latah. Napa nggih? Oke, itu. Jadi monggo Bapak Ibu yang belum ikut guru penggerak silakan daftar Bapak Ibu. Jangan dinilai duitnya untuk piro dhisik angkatan 7 untuk akhir karuan, angkatan 8 kok sedikit, jangan. Tapi ilmunya kita sama-sama punya kesempatan untuk belajar. Pemerintah sudah memfasilitasi, sudah memberikan sarana prasarana, monggo kita ikuti, gitu nggih? Siap lagi masih ada kesempatan. Iya betul, mengupgrade diri kita. Saya dulu itu nggak bisa Canva Bapak Ibu, bisa cuman sedikit-sedikit. Ya semenjak ikut guru penggerak, tetap begini Bu, mending di rumah di kamar belajar Canva, kan? Nanti akan belajar Bu sampai rumah. Nah nanti. Jadi kalau sudah belajar Canva panas-panas daripada di luar, jenengan enak belajar di depan laptop. Makanan datang, minuman datang. Sekarang mulai apa? Tuh, delivery order. Oh iya. Kalau nggak ada sebelum jenengan di depan laptop, siapkan dulu, nggak apa-apa. Niatnya kita adalah mencari ilmu, tolabul ilmi, gitu ya. Niatnya mencari ilmu itu adalah kesempatan yang bagus Bapak Ibu guru penggerak ini ya. Lanjut. Yang ketiga yaitu tentang keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Jadi keyakinan kelas itu abstrak. Abstrak itu nyata ketok ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Yang kedua yaitu keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Contoh pernyataan universal itu apa Bu Sinta coba? Contoh satu saja pernyataan universal. Jadi dalam keyakinan kelas itu kan nanti berupa pernyataan universal.
contoh pernyataan universal di kelas itu ya. Di kelas misalkan anak-anak sebelum memulai pelajaran mari kita berdoa bersama-sama. Berarti itu kaitannya dengan doa gitu. Hubungan kita sama Allah. Ya, juga. ya betul. Bagus. Banyak sekali ya. Nanti di dalam keyakinan kata-kata universalnya, ngerti ya. Yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya jangan terlalu banyak, ya. Sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kalau membuat keyakinan kelas, ya, itu jangan banyak-banyak 5, 6 itu sudah cukup, ya. Jangan 10, 15, jangan kebanyakan itu, ya. Jadi jenengan meskipun belum ikut guru penggerak, kok sudah dapat ilmu ini, bisa diterapkan. Oh iya, saya besok gak boleh buku, saya mau membuat keyakinan kelas. Gak apa-apa Bapak Ibu, gak harus nunggu guru penggerak. Sudah dapat ilmunya, ya. Cuman kita kan, ya. Nah, makanya itu gak nunggu penggerak nih Bu Krisna, ya. Bisa dibuat, monggo yang belum ada keyakinan kelas di kelasnya, silakan dibuat. Ya. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Ya, kira-kira membuat keyakinan kelas dan gawe keyakinan kelas sholat itu sholat duha misalkan ya. Tapi kok nggak ada tempatnya, nah kesulitan itu tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Misalkan dicari keyakinan kelas yang lain, ngoten ya. Ya kita sesuaikan gitu Bapak Ibu ya. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan. Jadi dalam membuat keyakinan kelas jangan hanya gurunya saja, tapi muridnya juga diikutkan. Oke? Tadi kalau dari Bu Wahyudi tadi apa Bu? Pembiasaan. Ya, pertanyaan tadi loh untuk putrinya. Nah, pematik, kita lakukan pematik buat anak-anak untuk membuat keyakinan kelas, kata ya. Semua warga dan tadi ya, terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau sudah dibuat, ditinjau kembali, mungkin ini mau saya tambahkan atau mungkin ini saya mau kurangkan, itu bisa ya. Bisa. Terima kasih. Lanjut Bu. Kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 Bapak Ibu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua bahasa Inggrisnya apa Bu? Survival. Ya. Ini tak kasih bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Yang kedua cinta dan kasih sayangmu. Jadi manusia hidup itu butuh itu. Nah, ya? Cinta dan kasih sayang bahasa Inggrisnya apa ya? Belonging. Yang ketiga kebebasan. Apa itu kebebasan? Freedom. Jadi kalau kita manusia butuh kebebasan, tapi ya tidak terus bebas sebebas-bebasnya dibatasi, ada batasannya gitu ya. Yang ketiga yaitu kesenangan atau fun gitu. Masa kebutuhan hidup manusia kesusahan, mboten nggih Bu nggih, tetap kesenangan gak. Iya, itu penguasaan keluarga. Punya power kan nggih? Nah, kalau di rumah yang ditakuti cuma ibu. Nah, berarti ibu di rumah punya kekuasaan. Kamu kalau tidak mau ibu gak tak paringi sangu, berarti gue kekuasaan. Kamu tak kasih tugas nyapu, mbah misalkan. Itu juga kekuasaan untuk mengendalikan seseorang, entah di rumah, di kelas maupun di sekolahan. Itu ya, itu termasuk kebutuhan hidup manusia. Nah, sekiranya 5 ini tadi mungkin itu ada yang tidak apa itu istilahnya ya, dari 5 kebutuhan dasar manusia ini ya ada 5. Terkadang juga bisa terpenuhi. Nah, maksud saya itu bisa terpenuhi. Misalkan
pengen jadi kepala sekolah, tapi kok kemudian di perjalanan ternyata saya tidak mampu. Nah, tes tidak lolos. Ya, tes administrasi maupun wawancara tujuannya pengen kekuasaan kan. Ya, lolosnya nggak apa-apa, kita terima aja. Jangan sampai dibawa stres gitu. Kok stres malah jadi. Saya kok nggak terima ya. Kepala sekolah tak hanya memiliki kekuasaan itu tadi kok saya kurang setuju. Iya betul itu. Ya maksudnya Ya. nggak setujunya gini. Untuk ikut seleksi kepala sekolah tak hanya ingin memiliki kekuasaan itu tidak pas. Ya. Maksudnya seperti itu maksud saya. Oh iya, nggak apa-apa. Pendapat Tujuannya bukan itu saja. pendapat boleh berbeda. Itu di antara pengen punya kekuasaan. Itu tadi contoh ya, kekuasaan apa? Di antaranya dia misalnya kekuasaan. Loh, ini kan kaitannya sama kebutuhan dasar manusia, Bu. Tidak ada kebutuhan dasar manusia di sini. Kalau kan nggak ada. Jadi saya memberikan contoh kekuasaan. Kekuasaan itu macam-macam, bisa di rumah, meskipun istri tapi bisa punya kekuasaan mengendalikan dompet suami. Nah, ya boleh. Bisa itu berarti itu termasuk kebutuhan pokok, kebutuhan dasar manusia. Sama Bu, saya sendiri juga punya kekuasaan di rumah. Betul itu. Di rumah itu kekuasaan saya apa? Membagi tuh. Kekuasaan saya itu menguasai pekerjaan rumah Bapak Ibu. Betul itu. Pekerjaan rumah mulai dari menyapu, ngepel, itu kekuasaan saya itu, Bu. Tidak ada yang mau mengambil alih gitu. Oke. Saya ada Bu. Saya ada yang mengambil alih saya di rumah. Berarti kekuasaan ini harus mengambil alih sama yang kaji. Kalau saya kekuasaan saya tidak ada yang mengambil alih. Kalau yang kelima yaitu restitusi 5 posisi posisi apa Bapak Ibu? Oh, ini mantap. Jawabannya mantap. Posisi apa Bu Ani? Posisi kontrol. Ya betul. 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima adalah manajer. Sepertinya untuk penghukum, pembuat rasa bersalah, yang 2 poin itu tadi loh Bu, itu harus kita hindari sebagai guru. Oke? Yang perlu kita lakukan cukup menjadi teman, pemantau, dan manajer. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, dengan kan ambil alih. Sekarang arti dari posisi kontrol penghukum itu apa coba? Siapa bisa menjawab? Monggo Bu. Kalau menurut saya posisi kontrol sebagai penghukum memberikan hukuman kepada anak. Contohnya tadi sudah seorang tidak mengerjakan PR disuruh lari ke lapangan 5 kali. Oh, Seperti iya. itu. Tepuk tangan untuk Bu Ani. Ya, betul ya. Dihindari ya, sebagai penghukum itu dihindari. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Artinya apa Bu Ayu teh? Pembuat rasa bersalah itu apabila anak melakukan hal salah itu dipojokkan, diberes-bereskan. Seperti itu. Jadi dia itu seolah-olah yang paling salah sendiri. Seperti itu. Betul ini jawabannya dari Bu Ayu ya. Ya. Sebagai teman, ya ini yang harus kita lakukan. Jadi meskipun di sekolah itu antara murid dan guru ya, tapi kita dalam posisi kontrol itu harus sebagai teman. Artinya apa sebagai teman Bu Rita? Mungkin sebagai teman, guru dan siswa bisa dekat seperti teman. Misalkan siswa tersebut melakukan kesalahan, kita bisa mencari tahu dengan cara merayu, mencari informasi tentang dia, bercerita
betul ya, kegiatan merayu itu bisa kamu lakukan pada anak didik kita Bapak Ibu ya. Misalkan, ayolah Krisna, kamu jangan seperti itu. Kalau ada tugas dari Bu Guru itu dikerjakan. Kenapa kamu nggak mengerjakan? Ya apa? Kenapa lupa misalkan? Nah begitu kita gunakan tatapan mata kita kepada anak itu juga bisa sebagai contoh, posisi kontrol sebagai teman. Ayolah, kata-kata merayu, ayolah dan sebagainya itu salah dari kata, dari rayuan, dari mimik wajah, itu posisi kontrol sebagai teman, sebagai pemantau. Ayo, apa artinya? Bu Ika, monggo Bu. Sebagai pemantau, yaitu guru pemantau terhadap putra-putri didiknya. Jadi di kelas itu guru selalu memantau anak-anak didiknya. Mbak Tuh, terima kasih jawabannya kita mantap gitu ya. Terima kasih, betul. Sebagai pemantau, jadi jangan sampai lengah Bapak Ibu. Makanya guru sok kok di kelas HP nak yo saya loh ya. Ke HP nanti takoki muridnya bu. Bisa kan? Langsung nggak boleh dipencalon. Jadi pemantau dipantau keseluruhan Bapak Ibu, jangan ada di depan penjenengan saja, tapi di belakang kalau perlu jangan belajar dari guru itu. Kita jalan-jalan ke belakang. Mungkin ada yang belakang kok nggak punya pulpen tapi mau mantur, mungkin ya. Makanya gunanya guru untuk jalan-jalan ke belakang, ke samping murid kita dekati. Ayo tugasnya dikerjakan. Nah, sudah mengerjakan, sudah sebagai pemantau itu ya Bapak Ibu. Yang kelima, posisi kontrol sebagai manajer. Nah, jarang sih ya. Manajer, oh dari kata-katanya berarti ini berarti apa Bapak Ibu? Mengatur, mengarahkan, memotivasi, terus apa lagi? Mendukung. Dan yang memotivasi itu mendukung Ibu. Terus? Ya dorongan, terus apa lagi? Ada mendukung tadi. Jadi itu aja ya. Jadi sebagai manajer itu tugasnya banyak ya. Apa tadi? Memotivasi, kemudian mengontrol anak, terus memberikan dorongan, semangat agar anak didik kita mencapai apa yang dicita-citakan. Lanjut, Bu Anis. Ini sepertinya saya terakhir Bapak Ibu. Enggak ya? Nah, segitiga restitusi. Kirain yang terakhir Bapak Ibu, saya juga nggak tahu kalau ini masih ternyata nih. Maaf ya. Yaitu segitiga restitusi, dari gambarnya sudah tampak itu kalau segitiga. Nggak mungkin itu. Ini sudah tampak kalau segitiga restitusi, di mana ada 3 tadi sudah disampaikan oleh Bu Krisna. Ada validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, gitu ya. Ya, validasi tindakan yang salah apa yang kita lakukan? Apa? Apa Bu? Memberi pertanyaan pada siswa, misalnya anak itu sudah melakukan kesalahan, tetapi guru ini tidak seolah-olah mencari kesalahannya. Ya, betul ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bu Enti. Ya, sekarang contoh menstabilkan identitas itu yang bagaimana sih? Nah, monggo Bu Sinta. Enggak tahu apa. Contoh menstabilkan identitas itu apa? Satu aja, enggak usah banyak-banyak. Nanti kalau banyak capek nih. Contoh menstabilkan identitas itu adalah berbuat salah satu hal yang manusiawi, kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Itu contohnya. Oh iya betul. Terima kasih Bu Sinta. Tepuk tangan Buat Ibu Sinta. Contoh lagi satu
kesulitan kalau untuk saya itu mungkin anak-anak ditanya apakah ini benar-benar yakin betul atau enggak. Betul jawabannya Ibu Wiwin menanyakan keyakinan. Kemarin kamu membuat ini sudah betul atau tidak gitu kan? Ya. Setelah itu Bu Wiwin tadi maunya saja penjawabannya oleh Bu Krisna. Bagus. Itu segitiga restitusi gitu ya. Dengan bikinnya melakukannya segitiga restitusi. Jangan yang lainnya, ngerti ya? Ayo khawatirnya jangan ubah. Bu kok cuma segitiga, Bu aku pengen segi 4 misalkan. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Lanjut Bu. Terima kasih, alhamdulillah Bapak Ibu. Acara desiminasi budaya positif alhamdulillah berjalan dengan lancar. Monggo kalau mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu, ya sesi tanya jawab, mau tanya apa mungkin silakan, saya beri waktu 2 menit untuk tanya-tanya mungkin. Monggo. Kalau enggak tanya, saya tutup ya. Ya, memang pertanyaan saya taruh di dalam tadi proses pelaksananya. Jadi harapan saya dengan adanya acara pemahaman ini ya, penyebaran pemahaman budaya positif, saya harapkan besok Bapak Ibu yang belum ikut guru penggerak segera mendaftar. Tendensinya jangan uang, nek soal ilmu itu. Duh, begitu ya pasti ada jalan. Entah itu jalan dari kanan, kiri, atas, bawah, itu pasti yakin ada jalan. Ya. Terima kasih untuk rapat itu Bapak Ibu semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedepannya nanti kita sebagai guru bisa menerapkan budaya positif kita di sekolah masing-masing. Bapak Ibu guru yang berbahagia sampailah kita pada penutup acara hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidah Krisnamurti. Saya adalah guru kelas 5 SDN 2 Keser, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora. Budaya positif yang disampaikan Ibu Eni Suryani SPDSD melalui kegiatan keyakinan kelas sangat menginspirasi saya. Kedepannya saya akan melaksanakan keyakinan kelas yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Eni. Semangat Ibu Eni untuk melaksanakan pendidikan guru penggerak angkatan 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ika Yuli Retnawati selaku Kepala SDN 2 Keser
dengan ini mendukung program guru penggerak yang sudah dilaksanakan oleh Bu Eni melalui diseminasi budaya positif untuk membentuk karakter-karakter positif bagi murid-murid. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bu Eni yang sudah melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan. Semoga bermanfaat bagi SDN 2 Keser dan semoga bermanfaat bagi Bu Eni pada khususnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya peningkatan semangat anak dalam kegiatan belajar mengajar. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya Fafa dari kelas 6 SDN 2 Keser. Kami telah membuat kesepakatan kelas bersama Bu Eni dan kami sepakat untuk menjalankan bersama teman-teman dengan membuat kesepakatan kelas bersama tanpa terpaksa. Dengan membuat kesepakatan kelas bersama, kita menjadi lebih nyaman dan senang untuk belajar di kelas 6. Terima kasih Bu Eni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.